Polisi klaim Priguna, pemerkosa di RSHS punya kelainan seksual. Kata pakar, pernyataan itu otoritasnya ahli jiwa. Polisi mengklaim tersangka kasus kekerasan seksual di RSHS Bandung, Priguna Anugrah Pratama memiliki kecenderungan perilaku seksual yang menyimpang, yaitu ketertarikan pada orang tak berdaya, pingsan. Ini disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Surawan, sehari setelah menetapkan Priguna sebagai tersangka. Polisi menyebut pelaku punya kecenderungan suka dengan orang pingsan atau tak sadarkan diri, serupa dengan deskripsi somnofilia. Benarkah Priguna mengidap somnofilia? Dalam dunia psikologi forensik, diagnosis bukanlah hasil instan. Ia perlu asesmen, observasi, dan validasi. Lantas, apakah aparat berwenang mengidentifikasi kelainan psikoseksual hanya dari pengakuan pelaku? Somnofilia. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, somnus yang berarti tidur dan filia yang berarti ketertarikan. Dalam dunia psikologi seksual, somnofilia menggambarkan kondisi saat seseorang merasa terangsang secara seksual saat melihat atau menyentuh orang yang sedang tertidur, tidak sadar atau tidak mampu memberikan persetujuan. Dengan kata lain, hasrat itu muncul bukan saat ada interaksi timbal balik, tapi justru saat korban berada dalam kondisi tak berdaya. Lantas seberapa valid klaim polisi yang menyebut tersangka mengidap somnofilia? Sistem hukum di Indonesia menyebut polisi hanya berwenang menyatakan seseorang sebagai tersangka. Ini diatur dalam pasal 1 angka 14 KUHP yang menyebut tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Perlu digarisbawahi, dugaan tersebut hanya mencakup perbuatan pidana, sementara kondisi medis dan psikologi hanya boleh dinyatakan dari keterangan ahli. Polisi bilang bahwa tersangka sudah mengaku punya kelainan seksual. Pengakuan kayak gini enggak cukup buat jadi kesimpulan seseorang mengalami kelainan seksual. Bisa saja pengakuan itu muncul karena upaya membela diri atau alasan lain. Polisi itu tidak punya kewenangan menyatakan seorang tersangka itu punya kelainan jiwa dan sebagainya. Yang punya kewenangan ya otoritasnya, ahli kejiwaannya yang punya kewenangan. Nah, kecuali polisi itu mengutip keterangan saksi ahli jiwa itu baru bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tapi kalau cuma pengakuan dari pelaku ya, dari si tersangka, itu kan sama juga dengan pembelaan diri, iya kan? Dan itu belum tempatnya gitu, atau belum waktunya gitu. Jadi menurut saya keliru itu kalau polisi menyatakan bahwa si tersangka itu punya kelainan jiwa ketika melakukan itu dan sebagainya atas dasar pengakuan dari tersangka sendiri. Menurut psikolog forensik Cassandra Putranto, pemeriksaan psikologi forensik bukan hal yang bisa dilakukan sembarangan. Semuanya harus dimulai dengan permintaan resmi, bukan inisiatif sepihak. Setelah itu dibentuk tim pemeriksa yang memang diberi tugas secara formal. Prosesnya tidak singkat, pemeriksa akan lebih dulu mengumpulkan berbagai data, mulai dari rekam medis, laporan polisi, sampai informasi dari orang-orang terdekat pelaku. Lalu pelaku akan menjalani serangkaian tes psikologis dengan alat ukur yang sah dan terstandar. Dari situ, hasilnya dianalisis secara menyeluruh untuk melihat apakah perilaku yang muncul memang masuk dalam kategori gangguan, seperti parafilia. Setelah semua tahap itu selesai, barulah dibuat laporan resmi. Apakah narasi soal kelainan seksual dapat mempengaruhi proses hukum? Menurut Abdul, yang wajib dicatat, apakah pelaku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri karena kelainan yang dimilikinya, atau justru masih punya kemampuan untuk berpikir dan menimbang akibat dari tindakannya? Apakah kelainan itu mempengaruhi jiwanya dalam memutuskan satu tindakan? Umpamanya, seseorang ketika akan melakukan satu perbuatan, itu kan secara tidak langsung ada pertimbangan-pertimbangan. Apakah itu pertimbangan untung rugi, pertimbangan moral, pertimbangan agama, itu kan bekerja di dalam diri pelaku sendiri gitu. Dalam hukum itu jadi kunci.
Karena kalau pelaku masih sadar dan bisa membedakan mana yang salah dan benar, maka gangguan atau kelainan itu justru bukan alasan untuk meringankan hukuman, bahkan bisa dianggap sebagai faktor pemberat hukuman. Nah ini yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Apakah ketika dia melakukan dengan kelainan jiwanya seperti itu, apakah dia bisa menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang rasional yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum? Nah itu nanti hakim yang akan menilainya. Nah saya kira kalau soal kejiwaan seperti itu, ya hakim juga saya kira cenderung kalau orang dewasa itu ya cenderung itu menjadi memperberat gitu kalau menurut saya. Begitu.